لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, suatu ketika diriwayatkan hadis oleh Anas bin Malik, diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dan bercerita, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bumi ini, kemudian menciptakan gunung sebagai pasaknya, kemudian para malaikat fata'ajjabatil malaikah, para malaikat takjub dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, bumi dan gunung. Gunung yang begitu kokoh, gunung yang begitu menjulang tinggi, yang kuat menjadi pasak daripada bumi ini. Kemudian pada tragedi itu malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal?" Wahai Allah, apakah ada di antara ciptaan Engkau yang lebih kuat? Asyaddu minal jibal, lebih kuat dibandingkan gunung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, ada. Naam. Kemudian apa itu? Wa al-hadid, itu adalah besi. Kemudian ketika mendengar penjelasan Allah, malaikat bertanya lagi, "Wahai ya Rabb, adakah hal min khalqika syai'un asyaddu minal hadid?" Apakah di antara penciptaan Engkau ada yang lebih kuat, lebih kokoh dibandingkan besi? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Na'am, ada." Yaitu apa? Yaitu an-nar, yaitu api. Kemudian tidak selesai sampai di situ. Malaikat terus penasaran bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaannya? "Wahai Allah, wahai Rabb, adakah penciptaan Engkau yang lebih kuat, yang lebih kokoh dibandingkan api?" Kata Allah Subhanahu wa taala jawab, "Na'am, huwa al-ma", ada, yaitu air. Sampai di situ tidak. Malaikat tidak puas dengan bertanya dan jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala, bertanya lagi terus. Rasa penasaran malaikat bertanya. Sampai kemudian, adakah, ini pertanyaan malaikat kepada Allah, adakah perkara yang lebih kuat dibandingkan air wahai Allah? Jawabannya na'am, ada. Apa itu? Ya, yang lebih kuat daripada air adalah ar-rih, angin. Dan kemudian ketika mendengar jawaban itu, penasaran lagi, malaikat bertanya, "Ya Rabb, ya Allah, adakah yang lebih kuat, yang lebih kokoh penciptaanmu dibandingkan angin?" Jawaban terakhir, apa katanya? Na'am, ada. Ibnu Adam yatasaddaq biyaminihi yakhfiha min shimalihi. Allahu Akbar. Ini terakhir. Fokus daripada hadis ini adalah Ibnu Adam yatasaddaq biyaminihi yakhfiha min syama'ilihi. Ya, ini dia. Bahwa yang paling kuat dibandingkan semua itu ada seorang anak Adam yang bersedekah, berinfak, berzakat, ya, dengan tangan kanannya, tapi tidak diketahui oleh bagian tangan kirinya. Ma'asyiral muslimin, artinya bahwa hadis ini menjelaskan bahwa ada gunung yang kuat, ada api yang kuat, ada air yang kuat, ada besi yang kuat, ada angin yang kuat. Ternyata itu semua lewat, dan hanya yang lebih kuat mereka yang bersedekah dengan liwajhillahi ta'ala, mengharap ridha Allah. Orang lain tidak mempedulikan bagaimana responnya. Masyaallah muslimin, momentum kita hari ini adalah momentum Ramadan, yang Rasulullah SAW jelaskan bahwa beliau seorang dermawan. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, Rasulullah lebih dermawan dibandingkan angin yang berhembus. Makanya tidak ada salah dan sangat tepat bagi kita seorang muslim
Apa? Pada Ramadan ini mari kita siapkan harta-harta terbaik kita. Berbagi kepada sesama kaum muslimin yang membutuhkan. Terlebih hari ini dampak pandemi di mana-mana. Orang sedang membutuhkan uluran tangan. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita buka tangan kanan kita. Salurkan harta-harta terbaik kita bagi mereka yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin, kenapa? Karena infak dan kewajiban zakat ini adalah bagian daripada sifat yang harus dimiliki dan dilakukan oleh seorang muslim. Terlebih Ramadan ini kebaikannya Allah lipat gandakan. Terlebih Allah lipat gandakan orang-orang yang berinfak, orang-orang yang melakukan kebaikan secara umum. Tapi ada yang perlu fokus ya dalam kisah hadis tadi adalah bagaimana kita memberikan, tidak perlu diekspos, apalagi diviralkan. Hari ini semua medsos bisa diketahui. Nggak perlu bawa video untuk ketika membagi. Tidak perlu kita meng-share kepada teman-teman kita. Cukup kita dengan Allah yang tahu. Karena ini bagian dari afdoliyah. Bagian dari keutamaan ketika berbagi kepada sesama kita yang membutuhkan. In tubdus shadaqati fa ni'mahi. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kalau seandainya engkau menampakkan sedekah, itu baik. Tidak ada masalah. Selama kita bisa menjaga hati kita tidak riya, tidak ingin dipuji, tidak ingin diekspos, tidak ingin disebut menjadi orang dermawan, orang baik. Selama kita bisa menjaga hati, boleh. Fa ni'mahi. Mungkin untuk pelajaran bagi saudara kita, bagi murid kita kalau kita guru, bagi anak-anak kita kalau orang tua, tidak ada masalah. Selama bisa menjaga hati. Tapi wa in tukhfuha, kalau dengan sedekah itu kita memiliki hati yang bersih, kemudian kita ya tukhfu, menyembunyikan sedekah itu, wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum, itu lebih baik dari kalian, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, hal itu akan menghapuskan dosa-dosa kesalahan kita masa lalu. Wallahu bima ta'maluna khabir, cukup Allah lah yang mengetahui daripada sedekah, kebaikan, zakat yang kita bagi kepada saudara-saudara kita sesama kaum muslimin yang membutuhkan. Al-Baqarah ayat 271. Dengan demikian sahabat muslim dimanapun Anda berada, ini penting kita ingatkan kepada diri saya, khususnya kepada saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada. Ya, dalam bab Ramadan ini senantiasa kita tingkatkan kebaikan-kebaikan. Bil khusus kebaikan apa? Kebaikan bersedekah. Berbagi kepada sesama kaum muslimin itu adalah hal yang perlu kita canangkan dan kita rencanakan dan laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Sehingga kita termasuk pribadi yang menjadi umatnya yang mengamalkan sunnah. Karena ini bagian daripada sunnah Rasul. Tadi saya bilang Rasulullah itu seorang yang dermawan. Ketika masuk bulan Ramadan, Rasulullah itu lebih dermawan dibandingkan angin yang bersemilir menghembus kepada diri kita. Ma'asyiral muslimin, maka sekali lagi ya, harus kita laksanakan kebaikan-kebaikan apapun yang bersifat kebaikan, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Baik yang sifatnya kekinian, kedisinian sekarang, maupun yang sifatnya nanti harus kita rencanakan dan diagendakan betul-betul di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi pribadi-pribadi yang ahli sedekah, ahli zakat di bulan suci Ramadan, sampai kita termasuk pribadi-pribadi yang beruntung di dunia sampai nanti di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.